Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makanan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Namun, Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Baik, di sini ada peta pikiran atau mind map Dayu dan ikan hiasnya tadi. Yang pertama ada apa saja nama jenis ikan yang dipelihara. Yang kedua, siapa yang memelihara ikan. Yang ketiga, kapan ikan hias itu diberi makan. Selanjutnya yang keempat, di mana ikan hias itu dipelihara. Yang kelima, kapan akuarium dibersihkan. Dan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat memelihara ikan hiasnya. Oke, ini mind map-nya tentang Dayu dan ikan hias. Baik, di sini kita langsung menjawab yang tadi apa jenis ikan yang dipelihara, yaitu ikan mas koki. Yang pertanyaan kedua, berarti jawabannya Dayu. Setiap hari, akuarium, seminggu sekali. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu mulut ikan-ikan yang terbuka dan menutup. Ini jawaban dari mind map tadi ya, Nak. Nah, di sini ada bagian pernapasan hewan. Kita lihat di sini ada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Di sini bisa dilihat langsung ya, Nak, gambarnya. Misalnya cacing tanah ya kayak gitu. Serangga. Ya, boleh diperhatikan. Itu adalah bagian pernapasan hewan. Yang pertama, cacing tanah. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah, cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Dan di sini ada pernapasan serangga. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh, sehingga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ya, bisa dilihat gambarnya. Sekarang masuk ke pernapasan ikan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpah tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang.
Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang dimaksud dengan inspirasi yaitu mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Ekspirasi yaitu mulut ikan menutup dan tutup insang membuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Dan lanjut dengan pernapasan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contohnya hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri dari lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Bisa dilihat itu ada contoh gambarnya, di situnya di bagian sisinya ada insang dan pada kecebong. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Lihat gambarnya dari kecebong lalu berubah jadi katak dewasa. Jadi dia menggunakan paru-paru. Pernapasan dengan reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Itu adalah jenis kerangkanya ya nak. Bisa dilihat di gambar. Contoh dari gambar hewannya ular. Paru-paru reptil terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Sekarang burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembus dari kantong udara ke paru-paru. Coba lihat gambarnya, itu ada ihalas dan ekhalas. Kantong udara terisi dan kantong udara kosong, paru-paru terisi. Itu contohnya ya anak-anak ustazah. Kantong udara, burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Sekarang jenis mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke sistem pernapasan manusia. Di sini kita masuk ke organ pernapasan, ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru.
Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Selanjutnya adalah tenggorokan, merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Di sini ada faring dan juga ada laring, trakea, dan bronkus. Kita masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang kedua, laring. Laring atau letak jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya, trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Di sini ada bronchiolus. Bronchiolus merupakan cabang dari bronkus. Yang kedua ada alveolus. Alveolus merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi atau proses penghirup udara dan ekspirasi yaitu proses penghembusan udara. Di sini ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Oke, anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke kata tanya. Apa sih itu kata tanya? Baik, sekarang kita jawab bersama-sama. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa juga kita singkat sebagai adik Simba. Nah, di sini ada kata tanya, pertanyaan, dan jawaban. Kalau apa fungsi dari alveolus? Kita beri jawabannya. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, kapan? Kapan manusia membutuhkan oksigen? Jawabannya, manusia membutuhkan oksigen setiap saat. Dan lanjut, di mana? Di mana letak laring? Laring terletak di bagian belakang faring. Selanjutnya, bagaimana? Bagaimana manusia bernafas? Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Lanjut, mengapa? Mengapa kotoran tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung? Jawabannya, karena di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung yang menyaring kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Baik anak-anak ustazah, di sini ada tangga nada diatonis. Ada diatonis mayor dan diatonis minor. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada diatonis yang bersusun dan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor: yang pertama bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada do, mempunyai pola interval
111,111,1. Misalnya Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, dan Garuda Pancasila. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersebut melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Mari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen melimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, maka semakin banyak pula oksigen bagi kehidupan. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Jadi, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harusnya dilakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Yang pertama ada jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama itu agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Contoh hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, peternakan. Kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Jenis peternakan yang pertama ada hewan kecil, besar, dan unggas. Yang ketiga ada perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan laut.
Yang keempat ada pertambangan, dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama barang tambang mineral logam, misalnya itu emas. Yang kedua ada mineral non logam, itu seperti belerang. Dan yang ketiga ada sumber energi, yaitu bisa seperti minyak bumi, batu bara, dan yang lain-lainnya. Yang kelima itu ada kehutanan, itu hasilnya yaitu kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Dan yang keenam perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualkan kembali kepada konsumen. Itu ada kegiatan antara lain ekspor dan impor. Dan yang terakhir itu ada perindustrian, kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Dapat dilakukan secara perorangan ataupun per kelompok.